Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi teman-teman. Kita lanjutkan pembahasan buku teks tematik terpadu 3C untuk siswa kelas 3, tematika benda di sekitarku. Jangan lupa berdoa sebelum mulai belajar. Oke, setelah berdoa, mari kita menuju ke halaman 64 ya. Kita akan kerjakan bersama-sama soal ayo berlatih ya. Kita akan berlatih dengan cara melengkapi pernyataan ya. Kita akan melengkapi 5 pernyataan pada halaman 64 dengan cara memilih kata yang tersedia di dalam kotak. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kata ya. Ada 8 pilihan kata yang nanti akan kita gunakan untuk mengisi titik-titik atau untuk melengkapi pernyataan. Oke, mari kita mulai saja dari nomor 1. Bentuk benda padat titik-titik meskipun dipindahkan ke berbagai wadah. Nah, bentuk benda padat itu akan tetap ya. Ini jawaban nomor 1 ya, akan tetap. Kita tuliskan. Ya. Benda padat ini akan tetap ya bentuknya meskipun dipindahkan ke berbagai wadah. Ya, sebutir kelereng akan tetap berbentuk bola ya, berbentuk bundar seperti itu walaupun kita tempatkan di dalam gelas misalnya ya, kita tempatkan di dalam piring, di dalam kotak atau dimanapun di berbagai wadah, bentuknya akan tetap seperti kelereng tersebut. Berbeda dengan benda cair ya. Kalau benda cair bentuknya berubah-ubah mengikuti wadahnya ya. Kalau kita benda cair, kalau kita masukkan dalam gelas, maka bentuknya akan seperti gelas. Kalau kita pindahkan, kita masukkan dalam sebuah botol, maka bentuk benda cair itu akan berubah menjadi seperti botol ya. Begitu ya. Itulah perbedaan antara benda padat dengan benda cair ya. Oke, sekarang nomor 2. Contoh benda padat adalah titik-titik dan titik-titik. Di sini ada kayu ya, ini kayu. Kayu ini merupakan contoh benda padat. Kemudian ada es ya. Es ini juga merupakan benda padat. Kita tuliskan dulu ya. Es dan kayu atau kayu dan es. Nah, ini merupakan contoh benda padat ya, karena keduanya memiliki sifat yang kita sebutkan tadi ya. Benda padat ini, es ini akan tetap bentuknya seperti itu ya. Kalau esnya kotak ya, dia akan tetap kotak walaupun kita tempatkan di berbagai wadah. Nah, cuman kalau es ya, seperti es batu itu nanti kalau kita diamkan lama-lama memang akan mencair ya, berubah wujud menjadi benda cair. Nah, tetapi kalau dalam waktu yang singkat ini tetap tidak akan berubah-ubah bentuknya gitu ya. Kayu juga demikian ya. Ini pensil ini merupakan benda yang terbuat dari kayu ya. Kita letakkan di gelas atau di tempat pensil dimanapun. Nah, ini bentuknya akan tetap seperti ini, tidak akan berubah-ubah gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 3. Batu bersifat titik-titik, sedangkan mentega bersifat titik-titik. Batu itu sifatnya keras. Nah, ini keras. Ini kita tulis dulu. Batu ini sifatnya keras ya. Sedangkan mentega sifatnya adalah ini lunak ya. Jadi batu dan mentega itu sama-sama merupakan benda padat ya, tetapi benda padat itu ada yang keras, ada juga yang sedikit lunak ya. Contohnya adalah mentega ini ya, untuk yang lunak. Sedangkan yang sifatnya keras, benda padat yang keras itu contohnya adalah batu ya. Kemudian ada besi ya, kemudian baja ya, itu merupakan benda-benda padat yang sifatnya keras. Sedangkan ada lagi contoh benda padat yang sifatnya lunak. Nah, contohnya adalah mentega ini. Kemudian contoh yang lain selain mentega adalah tanah liat. Kemudian ada lagi plastisin.
Nah, itu merupakan benda padat yang sifatnya lunak, begitu ya. Bentuknya pun bermacam-macam ya. Benda padat itu ada yang berbentuk butiran-butiran ya, seperti pasir atau bedak. Nah, ini bedak itu juga termasuk benda padat. Nah, kemudian gula ya, gula pasir. Nah, itu bentuknya butiran-butiran gitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Jika ditarik, maka karet bersifat titik-titik dan kertas bersifat titik-titik. Nah, jika ditarik, karet ini bersifat lentur ya. Nah, ini lentur ya. Setelah tarikan itu dilepaskan, maka karet akan berbentuk seperti semula. Nah, ini karena sifatnya lentur ya. Sedangkan kertas sifatnya adalah rapuh ya, ini mudah sobek ya. Apalagi kalau kertas itu ya kita masukkan ke dalam air ya, atau kalau kertas itu dalam keadaan basah, ini sangat mudah rusak, mudah sobek. Nah, itulah yang dimaksud dengan rapuh ya. Kertas itu sifatnya rapuh. Nah, ini jadi ini semuanya, karet, kertas, mentega, batu, ini merupakan benda padat ya, tetapi sifatnya berbeda-beda. Ada yang sifatnya keras, lunak, lentur, rapuh ya. Ini ya. Oke, kita lanjutkan ke soal yang terakhir atau nomor yang terakhir, yaitu nomor 5. Plastisin akan berubah bentuk jika titik-titik. Ini tinggal satu ya, tinggal satu jawaban, yaitu jika ditekan. Nah, ini. Oke, jika ditekan, kita tuliskan pada nomor 5. Nah, plastisin ya, yang saya jelaskan tadi, plastisin ini merupakan contoh benda padat yang sifatnya lunak ya, sama seperti mentega ya. Dia akan berubah bentuk, plastisin ini akan berubah bentuk apabila kita tekan. Nah, mendapat tekanan ya, kita bentuk ya menjadi beraneka macam bentuk ya. Ada plastisin yang kita bentuk menjadi sebuah mainan, mobil-mobilan misalnya, atau bentuk-bentuk hewan seperti ikan, gajah, ular dan sebagainya ya. Nah, benda-benda padat yang saya jelaskan tadi itu bentuknya tetap, tetapi bisa berubah kalau berada dalam keadaan tertentu. Misalnya mendapat tekanan ya, benda padat bisa berubah bentuk kalau ditekan ini tadi ya. Kemudian dipukul ya, batu ini akan berubah bentuk ya. Kalau kita pukul misalnya dengan palu ya, sebutir batu bisa hancur kalau kita pukul dengan menggunakan palu. Nah, ini. Kemudian selain mendapat tekanan atau pukulan, benda padat ini bisa berubah bentuk kalau terjadi perubahan suhu. Nah, misalnya ini ya, misalnya mentega ini akan berubah bentuk atau berubah wujud bahkan ya kalau berada dalam suhu yang berbeda. Misalnya kalau kita panaskan ya, mentega kita taruh di atas teflon atau wajan ya, kemudian kompornya itu kita nyalakan, kita panaskan, maka mentega ini akan mencair. Nah, gitu ya. Contoh yang lain adalah es batu. Es batu ini merupakan benda padat. Kalau terjadi perubahan suhu, misalnya kita diamkan saja di tempat yang terbuka, maka es batu ini lama-kelamaan akan mencair. Nah, ini. Jadi benda padat pun tetap bisa berubah bentuk apabila dalam situasi yang saya sebutkan tadi ya, mendapat tekanan, ditekan ya, kemudian dipukul ya, atau ada perubahan suhu misalnya ketika dipanaskan tersebut. Oke, mungkin itu dulu ya penjelasan soal ayo berlatih pada halaman 64. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa berdoa setelah selesai belajar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.